Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Ade dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang biogeografi pulau mengenai pola dalam kekayaan spesies. Disusun oleh saya sendiri Muhammad Fauzan dan juga rekan saya Siti Nur Afifah. Selamat menyaksikan. Kepulauan selalu memiliki pengaruh besar pada hal biogeografi. Hal ini karena pulau-pulau dan habitat insular lainnya seperti puncak gunung, danau, atau gua adalah subjek ideal untuk eksperimen alami. Setiap pulau mempunyai variasi dalam sejumlah fitur lingkungan yang meliputi area atau wilayah, kehadiran pemangsa ataupun pesaing. Dengan ini, keterkaitan dari masing-masing faktor tentang struktur komunitas dapat diamati dan dinilai. Perkembangan biogeografi diawali oleh keingintahuan dari 3 orang ilmuwan yang hebat, yaitu Wallace, Darwin, dan juga Hooker. Nah, ketiga ilmuwan itu memilih jalan yang berbeda-beda. Darwin menelusuri wilayah Galapagos, Wallace menelusuri wilayah Hindia Timur, sedangkan Hooker memilih untuk menjelajah wilayah Samudra Selatan. Pada penelitian ini cenderung masih bertumpu pada masalah historis dan filogenetik, seperti di mana kelompok organisme tertentu berasal, apa yang membuat distribusinya begitu cepat, mengapa organisme tersebut terjadi kepunahan, ataupun bagaimana bentuk keanekaragamannya. Pada dekade awal abad ke-20, model keseimbangan dinamis telah dikembangkan untuk menjelaskan berbagai fenomena. Konsep keseimbangan dinamis ini menjelaskan tentang kemampuan suatu individu untuk mempertahankan beberapa karakteristik, meskipun terjadi perubahan terus-menerus atau pergantian dalam sifat intrinsik lainnya. Nah, pada awal tahun 1960, biogeografi ekologi terjadi revolusi ilmiah yang dipelopori oleh Robert MacArthur dan juga Ed Wilson. Nah, penelitian mereka itu sedikit berbeda dari penelitian lainnya karena mereka lebih berfokus pada variasi distribusi tumbuhan dan hewan dan berkorelasi dengan atribut fungsional kontemporer organisme dengan karakteristik terukur dari lingkungan mereka. Misalkan, contohnya itu adalah persamaan dari burung dan juga kelelawar yang begitu serupa baik dalam kemampuan mereka untuk terbang ataupun dalam distribusi mereka di samudra, dibandingkan mencari perbedaan dalam sifat morfologi mereka. Teori MacArthur dan Wilson dikembangkan untuk menjelaskan dua hal yang umum pada biogeografi pulau, yaitu meliputi kecenderungan jumlah spesies meningkat dengan luas pulau dan berkurang karena terisolasi. Nah, survei yang telah dilakukan pada Pulau Krakatau dan pulau-pulau lain yang populasinya telah hancur oleh letusan gunung berapi mengungkapkan bahwa imigrasi dan kepunahan adalah proses yang berulang. MacArthur dan Wilson menemukan gagasan umum yang mendasari pengamatan ini, yaitu hubungan antara spesies dan area, kedua hubungan spesies dan isolasi, dan tiga pergantian spesies. Schooner pada tahun 1976 menjelaskan bahwa hubungan spesies dan area adalah salah satu dari sedikit hukum ekologi komunitas. Pada tahun 1920, Arrhenius mengadaptasi persamaan alometrik untuk menggambarkan hubungan spesies dan area. Persamaan Arrhenius sering disebut sebagai model kekuatan yang dinyatakan sebagai S sama dengan C A pangkat Z atau log S sama dengan log C plus Z log A, di mana S merupakan jumlah spesies, C adalah weighted konstanta, A adalah luas pulau, dan Z adalah weighted parameter yang mewakili kemiringan ketika S dan A diplot pada skala logaritmik. Ya, di PPT sudah tertera grafik yang menunjukkan keterhubungan antara jumlah spesies dan juga luas area pulau. Nah, menurut Preston pada tahun 1962 berpendapat bahwa area pulau yang lebih luas akan cenderung menggabungkan jenis habitat baru dan karenanya akan membuat spesies khusus menjadi terbatas untuk suatu lingkungan. Selanjutnya terdapat hubungan spesies isolasi. Pulau-pulau kecil yang terisolasi memiliki jumlah spesies yang lebih sedikit bila dibandingkan pada daerah benua,
Karena jika suatu spesies menjadi terlalu langka di sebuah pulau, maka akan terjadi kepunahan. Mengapa? Karena daerah pulau tersebut terlalu terpencil. Sedangkan suatu benua populasinya dapat dipertahankan dengan adanya pertukaran individu antara daerah satu dengan daerah lainnya. Efek kepunahan tersebut akan lebih terasa pada pulau-pulau kecil dibandingkan pulau-pulau yang besar. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai asumsi yang menyebutkan bahwa penurunan kekayaan spesies salah satunya disebabkan oleh penurunan tingkat penyebaran karena terjadinya isolasi. Pada beberapa individu, isolasi ini membuat mereka tidak mampu untuk mengembangkan jangkauan wilayahnya, sehingga hanya terbatas pada satu daerah saja, seperti pada grafik yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, aspek ketiga yang mendukung teori MacArthur dan Wilson adalah pergantian spesies atau rekolonisasi. Nah, contoh peristiwanya itu kita bisa lihat pada saat meletusnya Gunung Krakatau. Seperti kita tahu, letak Gunung Krakatau ini kan dihimpit oleh Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah, letusan yang sangat hebat itu mampu menghancurkan seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, tak berselang lama, rekolonisasi tampaknya terjadi di pulau-pulau terdekat, salah satunya yaitu Pulau Jawa dan Sumatera yang terjadi begitu cepat. Hal ini menyebabkan ekosistem yang ada di Pulau Krakatau itu kembali hidup, seperti yang ada pada tabel sensus populasi burung yang terdapat di PPT. Bisa kita lihat. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 1908 sampai 1934 terdapat jumlah kenaikan yang signifikan dari populasi burung yang ada di Pulau Rakata dan Sertung. Nah, untuk sebelahnya itu bisa kita lihat merupakan peta dari Pulau Krakatau yang dihimpit oleh Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Selanjutnya, MacArthur dan Wilson mencatatkan bahwa jumlah spesies burung di Pulau Rakata dan Sertung meningkat drastis hingga tahun 1920. Tapi setelah itu jumlah total spesiesnya menjadi relatif konstan. Hal ini terjadi karena adanya imigrasi burung dari pulau-pulau terdekat di sekitarnya, seperti tadi Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Nah, imigrasi ini mampu membuat suatu koloni yang mampu menggantikan jumlah spesies yang punah sebelum adanya erupsi Gunung Krakatau itu. Nah, kolonisasi dan kepunahan ini saling mengimbangi dan mencerminkan adanya suatu perubahan suksesi. Selanjutnya, MacArthur dan Wilson berpendapat bahwa jumlah spesies yang menghuni sebuah pulau mewakili keseimbangan dinamis antara tingkat imigrasi dan kepunahan yang sifatnya saling berlawanan. Nah, imigrasi dan kepunahan ini dianggap sebagai suatu proses yang berulang dan mempertahankan kekayaan spesies yang relatif stabil meskipun terjadi perubahan komposisi spesies. Misalkan komposisi spesies pada saat sebelum terjadi erupsi Gunung Krakatau itu berbeda setelah erupsi, seperti itu. Nah, tingkat imigrasi didefinisikan sebagai tingkat kedatangan spesies yang akan menurun dari suatu nilai maksimum saat pulau yang tadinya tidak berpenghuni menjadi terisi kembali dan tidak ada lagi spesies baru yang akan tiba. Nah, sebaliknya, tingkat kepunahan didefinisikan sebagai tingkat kehilangan spesies insular yang ada dan terus meningkat hingga nilai maksimum yang terjadi pada semua spesies yang mendiami suatu pulau. Nah, MacArthur dan Wilson berasumsi bahwa ukuran pulau itu hanya akan mempengaruhi tingkat kepunahan dan tidak mempengaruhi tingkat imigrasi. Nah, mereka juga berpendapat bahwa jarak dari sebuah pulau ke pulau lainnya hanya akan mempengaruhi tingkat imigrasi. Karena menurut mereka imigrasi itu terjadi karena suatu individu mampu menjangkau pulau yang jaraknya saling berdekatan. Selanjutnya, teori keseimbangan MacArthur dan Wilson ini menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan ilmuwan lain. Karena teori ini dianggap begitu sederhana dan tidak mencakup secara keseluruhan. Nah, menurut MacArthur dan Wilson sendiri, mereka mengakui bahwa memang terdapat kelemahan dari teori yang mereka buat, yaitu yang pertama, beberapa prediksi numerik belum dapat dibuat.
Nah, yang kedua, model ini menempatkan interpretasi yang begitu sederhana dengan membuat perbedaan antara kurva imigrasi dan kepunahan. Nah, setelah adanya pengakuan tersebut, muncullah pendapat-pendapat lain dan kritikan dari para pakar dan ahli lainnya. Salah satunya yaitu yang pertama, banyaknya biota insular yang mungkin tidak berada dalam keseimbangan antara yang tingkat imigrasi dan kepunahan. Nah, sebaliknya, jumlah spesies dapat meningkat atau menurun seiring waktu evolusi. Yang kedua, model ini mengasumsikan bahwa identitas dan karakteristik spesies tertentu diabaikan. Yang ketiga, imigrasi dan kepunahan diperlakukan sebagai proses yang independen. Ini mungkin dibenarkan, mengingat bahwa imigrasi didefinisikan sebagai kedatangan beberapa spesies baru. Namun di sisi lain, kedatangan spesies tambahan yang sudah ada juga harus cenderung menyelamatkan populasi yang ada di dekat pulau dari kepunahan. Yang keempat, area hanya menyediakan ukuran yang sangat umum dan tidak langsung serta-merta mendukung individu dan spesies. Sebagian besar pulau yang memiliki luas yang besar seringkali memiliki pegunungan yang tinggi, banyak habitat air, dan juga sebagainya. Namun, sebagian besar jenis vegetasi ditemukan di pulau-pulau yang kecil. Oleh karena itu, beberapa peningkatan keanekaragaman spesies mungkin disebabkan karena memang spesies itu cocok di habitat yang hanya ada di pulau besar. Seperti itu. Selanjutnya, menguji model. Mulai akhir 1960-an, banyak peneliti menerbitkan makalah yang bermaksud untuk menguji teori MacArthur dan Wilson. Hanya satu atau dua prediksi yang diuji. Pengujian tersebut tidak lengkap, tetapi tetaplah berharga karena prediksi harus didukung oleh data. Sebelum menerima suatu model sebagai penjelasan untuk observasi, penting untuk menguji semua kemungkinan prediksi yang terjadi dari model tersebut dan mengevaluasi validitas asumsi yang mendasarinya serta mengesampingkan penjelasan alternatif. Di sisi lain, di saat beberapa observasi bertepatan dengan prediksi, tidak bisa langsung dibenarkan untuk berasumsi bahwa observasi tersebut menguatkan teorinya. Bisa aja prediksinya sama, tapi itu sebenarnya berdasarkan teori yang memiliki perspektif yang lain. Nah, studi yang telah menguji dan bermaksud untuk mendukung model equilibrium terbagi menjadi 3 kategori yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah estimasi pergantian atau turnover pada pulau-pulau land bridge. Jadi turnover ini maksudnya spesies diganti. Jadi spesies yang mengalami kepunahan itu diganti dengan spesies yang berimigrasi. Nah, turnover ini akan disebutkan sebagai pergantian atau lebih sering juga disebut dengan turnover di penjelasan berikutnya. Nah, pada tahun 1969, Diamond menguji langsung dari satu krusial prediksi, yaitu pergantian terus-menerus dalam komposisi spesies yang dihasilkan dari keseimbangan kolonisasi dan kepunahan. Diamond mensensus ulang avifauna dari pulau-pulau Channel California hampir tepat 50 tahun setelah Howell tahun 1917 yang mempublikasi laporan terperinci tentang avifauna yang diketahui berkembang biak di setiap pulau pada pergantian abad. Perbandingan dari 2 sensus mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam komposisi spesies. Meskipun relatif ada sedikit perubahan dalam jumlah spesies yang berkembang biak di setiap pulau. Dari pengamatan ini, ia menyimpulkan bahwa setidaknya 20 hingga 60% dari spesies burung di masing-masing pulau telah berubah sejak 1917. Ia menunjukkan bahwa tingkat turnover yang sebenarnya bisa lebih tinggi. Beberapa spesies mungkin telah terjajah dan punah selama rentang 50 tahun. Diamond mencatat bahwa pergantian spesies tampaknya paling besar di pulau-pulau dengan spesies paling sedikit. Nah, gambar di samping ini merupakan foto dari pulau-pulau Channel California, tempat di mana Diamond dan Howell mensensus avifauna. Selanjutnya ada tabel tentang spesies burung
turnover spesies burung yang ada di pulau-pulau Channel California antara 1917 dan 1968 berdasarkan penelitian Diamond dan Howell. Bisa dilihat di Pulau San Nicolas, itu jumlah spesies pada 1917 dengan 1968 sama-sama 11 tidak berubah. Tetapi sebenarnya itu telah mengalami kepunahan sebanyak 6 dan telah mengalami kolonisasi sebanyak 4 dan sudah diketahui oleh manusia sebanyak 2. Jadi telah mengalami kepunahan nih 6, terus berkolonisasi lagi, jadi ada imigrasi lagi 6 spesies. Makanya itu menjadi turnover, tingkat pergantian yang mencapai 50%. Penelitian Diamond sangat ditantang oleh Lynch dan Johnson yang menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan yang terdokumentasi secara menyeluruh dalam avifauna dapat dikaitkan secara langsung dengan pengaruh manusia, dan beberapa perubahan nyata lainnya mungkin dihasilkan dari kesalahan dalam melakukan dan menafsirkan sensus. Bertentangan dengan Diamond, Lynch dan Johnson menyimpulkan bahwa hanya ada sedikit bukti untuk pergantian atau turnover yang dialami burung yang berkembang biak di pulau-pulau Channel dalam periode 50 tahun tersebut. Perdebatan ini bagaimanapun masih jauh dari selesai, jadi masih diperdebatkan. Semua ini bukan untuk mengatakan bahwa organisme bukan berarti tidak secara alami berkoloni atau menjajah dan mengalami kepunahan di pulau-pulau samudra seperti yang diprediksi oleh teori equilibrium. Hanya saja data yang didokumentasikan sebagai pergantian populasi yang ada itu tidak meyakinkan, bahkan untuk burung yang mungkin merupakan penjajah jarak jauh terbaik dari semua organisme. Pada awal abad ke-20, Sungai Chagres dibendung untuk menciptakan Kanal Panama dan Danau Gatun. Nah, penciptaannya ini membuat banjir pada daerah dataran rendah dan mengubah puncak bukit berhutan menjadi pulau-pulau. Survei biotik berulang telah dilakukan untuk melacak relaksasi komunitas tumbuhan dan hewan di pulau-pulau itu, terutama yang ada di pulau terbesar, yaitu Barro Colorado. Survei yang dilakukan selama tahun 1970-an dan awal 1980-an mengungkapkan bahwa sekitar 45 dari 108 spesies asli burung yang berkembang biak telah menghilang. Karena survei intensif tidak dilakukan hingga pulau itu terbentuk, kepunahan tambahan mungkin saja tidak tercatat. Pengamatan penting dari studi ini adalah bahwa kepunahan dan imigrasi tampaknya terjadi berulang, dan pergantian atau turnover paling rendah itu ada di pulau-pulau terbesar dan paling terpencil. Banyak penelitian ini melaporkan yang serupa, yaitu hubungan terbalik antara tingkat turnover dan area pulau atau isolasi. Walaupun bukti terbatas, terlihat kekayaan spesies menurun paling cepat selama tahap awal relaksasi, segera setelah isolasi. Seperti yang diramalkan oleh teori equilibrium, tingkat relaksasi kemudian cenderung melambat ketika kekayaan spesies mendekati keseimbangan baru. Relaksasi setelah isolasi adalah bukti untuk satu-satunya bagian model MacArthur dan Wilson yang tidak kontroversial. Kita tahu bahwa populasi kecil yang terisolasi sangatlah rentan terhadap kepunahan. Jadi intinya, semakin besar pulau dan semakin terpencil pulau tersebut, maka turnover-nya semakin rendah. Oh iya, saya ingin menjelaskan pulau-pulau antropogenik ini maksudnya adalah pulau-pulau yang dibuat oleh manusia, oleh aktivitas manusia. Dapat dilihat di grafik ini, yang A tingkat turnover berkaitan dengan luas area. Semakin luas area, maka pergantiannya semakin rendah. Yang B ini berkaitan dengan jauh atau tidaknya dengan daratan utama. Semakin jauh pulau dari daratan utama, maka semakin rendah tingkat pergantiannya. Hal ini sesuai dengan teori equilibrium.
Yang terakhir ada eksperimen defaunasi. Percobaan awal yang paling teliti dari teori MacArthur dan Wilson adalah eksperimen defaunasi yang dilakukan oleh Wilson dan muridnya Daniel Simberloff. Studi ini telah menjadi terkenal sebagai contoh penggunaan eksperimen manipulatif terkontrol untuk menguji model teoritis dalam biogeografi dan ekologi. Desain dasarnya sederhana, yaitu semua spesies arthropoda dihilangkan dari pulau kecil mangrove merah di Florida Keys, dan perubahan selanjutnya dipantau secara ketat. Simberloff dan Wilson menyewa seorang pembasmi yang menggunakan gas metil bromida untuk membunuh semua serangga, laba-laba, tungau, dan hewan darat lainnya, sementara meninggalkan vegetasi bakau yang hampir tidak rusak. Rekolonisasi dipantau oleh survei yang cermat, ternyata terjadi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, semua kecuali pulau yang paling jauh telah mencapai jumlah spesies awal mereka. Pada kenyataannya, jumlah spesies ini malah meningkat dengan cepat dan tampaknya melampaui jumlah awal sebelum menurun. Lebih jauh lagi, ada banyak pergantian. Tingkat pergantian atau turnover yang tinggi tidak mengejutkan karena mengingat kedekatan pulau-pulau ini dengan daratan utama, ukurannya yang kecil, dan kurangnya lahan kering yang tercampur. Dengan demikian, hasil Simberloff dan Wilson sangat mendukung beberapa prediksi model equilibrium. Hasil pada umumnya konsisten sesuai dengan prediksi. Grafik ini merupakan rekolonisasi dari terestrial arthropoda. Terlihat bahwa peningkatan spesiesnya melaju cepat dan melebihi jumlah spesies awal, kecuali pada Pulau E1, tingkat kolonisasi paling rendah dan paling sedikit jumlah spesiesnya, karena Pulau E1 lebih terisolasi daripada yang lainnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, teori equilibrium mengasumsikan bahwa kemunahan hanya dipengaruhi oleh area dan bahwa imigrasi hanya dipengaruhi oleh isolasi. Selanjutnya akan dibahas tentang mempertimbangkan pelanggaran atau penolakan terhadap asumsi-asumsi tersebut yang memerlukan sedikit modifikasi dari model equilibrium yang asli. Efek rescue. Studi lain tentang arthropoda pada petak-petak vegetasi yang terisolasi menunjukkan adanya potensi masalah penting dengan model equilibrium MacArthur dan Wilson. Brown dan Kodrick Brown pada tahun 1977 melakukan sensus arthropoda, sebagian besar serangga dan laba-laba pada tanaman tistel, individu yang tumbuh di semak belukar gurun di Arizona Tenggara. Brown dan Kodrick Brown menghitung individu dan spesies arthropoda pada tanaman selama interval 5 hari. Hasilnya, mereka mengkonfirmasi beberapa prediksi utama dari model MacArthur dan Wilson. Jumlah individu dan spesies meningkat sesuai dengan ukuran tanaman dan menurun dengan meningkatnya jarak dari tanaman terdekat. Jadi, semak-semak yang telah didefaunasi dihuni kembali dengan cepat. Nah, tanaman yang berdekatan satu sama lain itu lebih cepat meningkat jumlah spesiesnya dan lebih banyak daripada tanaman yang terisolasi. Tanaman yang dekat satu sama lain mendapatkan kembali 94% dari biota arthropoda asli mereka dalam 24 jam, sedangkan tanaman yang terisolasi hanya memperoleh 67% dari jumlah spesies awal dalam periode yang sama. Nah, hasil ini konsisten dengan prediksi teori keseimbangan. Namun, tingkat turnover-nya atau tingkat pergantiannya itu bertentangan dengan prediksi model equilibrium. Tingkat turnover lebih rendah pada tanaman yang berdekatan dengan tanaman lain daripada yang terisolasi. Hasil ini merupakan hasil yang penting karena menunjukkan adanya masalah dengan model yang mungkin relevan bagi organisme di pulau secara nyata. Kedekatan dengan sumber imigran meningkatkan tingkat imigrasi semua spesies dan masuknya individu-individu dari spesies yang sudah ada secara terus-menerus cenderung mencegah hilangnya spesies-spesies itu. Jadi, dalam kasus arthropoda ini, rescue effect atau efek menyelamatkan itu maksudnya tingginya tingkat imigrasi dapat mengurangi kemungkinan bahwa suatu spesies akan mengalami kepunahan.
Studi Brown dan Quadric Brown ini menekankan pentingnya menguji semua prediksi dalam model serta mengevaluasi secara kritis asumsi-asumsinya. Kalau ini tidak dilakukan, peneliti dapat beresiko salah mengartikan data yang hanya pure mengikuti dengan model sebagai bukti yang menguatkannya. Efek target area, sama seperti tingkat kepunahan dapat dipengaruhi oleh isolasi pulau, tingkat imigrasi dapat dipengaruhi oleh luas pulau. Michael Gilpin dan Jared Diamond pada tahun 1976 mengemukakan bahwa setidaknya sebagian dari peningkatan kekayaan spesies dengan meningkatnya luas pulau mungkin berasal dari kecenderungan tingkat imigrasi lebih tinggi di pulau-pulau yang lebih besar. Jadi pulau-pulau yang lebih besar itu dapat berfungsi sebagai daerah target yang efektif untuk imigran, karena pulau-pulau besar tersebut cenderung mudah dilihat oleh imigran aktif atau ditemui oleh imigran pasif. Dalam studinya tentang rekolonisasi Pulau Spartina yang mengalami defaunasi, George Ray menemukan bahwa tingkat imigrasi arthropoda sedikit berkorelasi positif dengan luas pulau. Lomolino mampu melakukan pengujian dari hipotesis area target dengan melacak pergerakan mamalia darat di sekitar sungai Lawrence selama musim dingin. Karakteristik trek di salju memungkinkan identifikasi spesies dan pemetaan pergerakan aktual di antara pulau-pulau dan lokasi di sepanjang daratan. Tingkat imigrasi mamalia kecil dan besar secara signifikan dan positif berkorelasi dengan luas pulau. Jadi Lomolino ini melakukan penelitian di saat musim dingin, karena pas saat musim dingin kan itu daratannya kan ditutupi dengan salju. Nah, saljunya itu akan menciptakan jejak kaki kan. Nah, jejak kaki itu yang bisa sebagai identifikasi spesies. Selanjutnya terdapat 4 grafik. Grafik ini merupakan 2 modifikasi dari teori equilibrium. A dan B yang ada di bagian atas merupakan grafik berdasarkan dekat atau jauhnya pulau dengan daratan utama, sedangkan pada C dan D yang ada di bagian bawah itu berdasarkan luas pulau. Kita lihat yang bagian atas dahulu. A adalah model dari MacArthur dan Wilson yang menunjukkan tingkat turnover pada spesies yang ada di pulau yang jauh itu lebih rendah daripada turnover spesies yang ada di pulau lebih dekat. Sedangkan pada grafik B dengan efek rescue menunjukkan tingkat turnover pada spesies yang ada di pulau yang jauh itu lebih tinggi daripada turnover spesies yang ada di pulau lebih dekat. Hal ini dikarenakan tingkat extinction atau kepunahannya lebih rendah yang disebabkan oleh tingkat imigrasinya yang tinggi untuk menyelamatkan dari kepunahan tersebut. Nah, yang C adalah model dari MacArthur dan Wilson, menunjukkan tingkat turnover pada spesies yang ada di pulau kecil lebih tinggi daripada yang ada di pulau besar. Sedangkan dengan efek target area, tingkat turnover pada spesies di pulau besar itu lebih tinggi daripada di pulau kecil, karena tingkat imigrasinya yang lebih tinggi pada spesies di pulau besar. Selanjutnya adalah efek pulau kecil. Dalam monograf 1967, MacArthur dan Wilson mengatakan bahwa hubungan spesies dengan area yang di pulau yang sangat kecil mungkin sangat tidak biasa. Misalnya studi Nearing pada 1963 tentang tanaman tingkat tinggi di pulau-pulau Atoll Kamiga-Marangi, Mikronesia, menunjukkan bahwa kekayaan spesies tampaknya tidak tergantung pada area untuk pulau-pulau kecil yang kurang dari 3 hektar. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat pada grafik 13-15. Efek pulau kecil dimaksudkan untuk kekayaan spesies beberapa fauna insular untuk tetap rendah atau sedikit dan tidak bergantung pada area. Bisa dilihat di grafiknya itu di bawah 3 hektar. Pulau yang di bawah 3 hektar itu akan terkena efek pulau kecil. Jadi jumlah spesiesnya itu akan tetap rendah. Bisa dilihat di garisnya itu
stabil garis lurus, itu berarti segitu-segitu aja jumlah spesiesnya. Nah, gambar di samping kanan itu merupakan foto dari Mikronesia, Kapingamarangi Atoll yang dijadikan tempat penelitian Niring ini. Selanjutnya, biota non-equilibrium. Dengan membandingkan pola yang diamati dari keanekaragaman spesies insular dengan prediksi model MacArthur-Wilson, mengungkapkan banyak kasus di mana keanekaragaman jelas tidak mewakili keseimbangan atau equilibrium antara tingkat imigrasi dan kepunahan kontemporer. Jumlah spesies di pulau-pulau ini tidak tetap secara konstan, sebaliknya ia meningkat atau menurun secara stabil sebagai respon terhadap peristiwa-peristiwa sejarah besar. Jadi keadaan non-equilibrium ini pada alam itu dapat didefinisikan sebagai situasi di mana komunitas itu tidak stabil karena adanya predasi atau penyakit atau pengganggu populasi lainnya, atau bisa juga karena perubahan iklim dan bencana-bencana yang lain. Tetapi justru pendekatan MacArthur dan Wilson ini terhadap biogeografi pulau telah terbukti berharga untuk mendeteksi dan menafsirkan dinamika biota non-equilibrium. Selanjutnya, Pleistocene Refuge. Sebagaimana ditunjukkan dalam bab 7, perubahan Pleistosen dalam iklim dan permukaan laut menyebabkan perubahan besar dalam distribusi organisme di benua, terutama spesies darat dan air tawar. Efeknya pada habitat pulau tertentu juga cukup mendalam. Warisan dari gangguan akibat Pleistosen ini masih jelas kerasa. Banyak pulau dan petak-petak habitat terisolasi terbentuk oleh naiknya permukaan laut dan perubahan iklim di akhir Pleistosen. Kadang-kadang area yang terus-menerus membuat pulau-pulau kecil itu bersamaan dengan menjebak spesies di dalamnya yang jumlahnya itu melebihi kapasitas, sehingga keanekaragaman mulai berkurang karena spesies tertentu akan tereliminasi dan akan menjadi punah. Dalam kasus lain, tercipta habitat insular yang benar-benar baru dan mulai memperoleh spesies melalui kolonisasi dan spesiasi. Brown mempelajari mamalia kecil yang tidak terbang dan kemudian burung-burung yang menghuni gunung-gunung terpencil di Amerika Serikat bagian barat. Selama Pleistosen, iklim wilayah ini relatif sejuk dan basah, dan hutan membentuk daratan habitat utama bagi spesies yang luas. Setelah resesi glasier terakhir, iklim itu menjadi menghangat dan mengering. Sebagai akibatnya, Great Basin yang terletak di ketinggian sekitar 1.500 meter antara pegunungan Rocky di timur dan Sierra Nevada di barat berkembang menjadi wilayah gurun yang luas. Barisan pegunungan yang sekarang terisolasi, beberapa menjulang lebih dari 3.000 meter, membentuk pulau-pulau hutan konifer yang terisolasi dan habitat basic lainnya yang dikelilingi oleh lautan gurun sagebrush, oleh tanaman Artemisia tridentate. Nah, jadi tempat yang tadinya menjadi sejuk, yang tadinya sejuk dan basah itu berubah menjadi gurun yang kering. Hal ini menyisakan puncak gunung yang keadaannya cenderung masih sejuk. Dapat dilihat pada grafik 13-17 yang menunjukkan Great Basin itu berada di antara pegunungan Rocky di timur dan Sierra Nevada di barat. Nah, wilayah ini berkembang menjadi gurun yang luas. Barisan pegunungan yang sekarang terisolasi dan beberapa daerah masih menjulang lebih dari 3.000 meter, membentuk pulau-pulau hutan konifer yang telah disebutkan. Nah, pada grafik ini itu yang ada di gambar grafik merupakan daerah yang ketinggiannya ada di atas 3.000 meter. Nah, puncak-puncak gunung yang terisolasi ini dihuni oleh sejumlah mamalia dan spesies burung yang terbatas pada habitat yang dingin dan lembab di dataran tinggi. Pola keanekaragaman mamalia dan burung ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan jika dibandingkan satu sama lain
dan dengan biota pulau-pulau samudra. Jumlah spesies yang menghuni puncak gunung meningkat sesuai dengan ukuran atau area dari jajaran gunung tersebut. Setelah diisolasi, beberapa populasi insular menjadi punah, mengurangi keanekaragaman biota, terutama di puncak gunung kecil tersebut. Tetapi beberapa populasi telah bertahan sampai sekarang. Perbandingan di seluruh kepulauan menimbulkan penolakan khusus. Burung-burung di Great Basin tampaknya tidak terpengaruh oleh isolasi karena mungkin saja sebagian besar pulau itu dapat dijangkau sesuai dengan kemampuan imigrasi mereka. Nah, tetapi di daerah lain yang lebih terisolasi, kekayaan spesies burung menurun secara signifikan dengan isolasi, karena mungkin saja burung tersebut tidak mampu untuk menjangkau tempat lain. Pada grafik 13-18 itu menunjukkan bahwa semakin luas areanya, maka semakin banyak jumlah spesiesnya. Selanjutnya, Land Bridge Islands. Naiknya permukaan laut sejak Pleistosen telah menciptakan banyak pulau baru di wilayah pesisir yang disebut Pulau Land Bridge atau Continental Islands. Karena tidak seperti pulau-pulau samudra, mereka pernah menjadi bagian dari daratan utama, atau setidaknya terhubung dengannya oleh daratan yang seperti jembatan. Perkiraan kenaikan 100 hingga 200 meter di permukaan laut yang terjadi sekitar 10.000 tahun lalu menggenangi banyak daratan dan membuat banyak pulau kontinental. Diamond menemukan bahwa pengaruh koneksi masa lalu pada daratan New Guinea terlihat jelas dalam komposisi avifauna pulau-pulau land bridge di lepas pantai. Pulau-pulau yang dipisahkan dari daratan oleh air dengan kedalaman kurang dari 200 meter mendukung jumlah spesies yang lebih besar daripada pulau-pulau samudra. Meskipun pulau-pulau land bridge tidak memiliki spesies burung sebanyak yang ditemukan di habitat New Guinea, mereka memiliki beberapa jenis burung yang ditemukan di daratan, tetapi tidak ada di pulau-pulau samudra. Tentu saja masih ada spesies lain yang muncul di daratan dan pulau-pulau samudra, karena burung-burung ini jelas telah melewati rintangan air dan menjajah pulau-pulau samudra. Nah, ini merupakan contoh dari Land Bridge Island. Jadi di sini pulaunya itu masih terhubung dengan daratan utama. Jadi pulau ini masih terhubung dengan suatu daratan yang seperti jembatan. Nah, daratan yang seperti jembatan ini bisa saja tiba-tiba akan menghilang atau tenggelam dengan air karena airnya sedang pasang. Selanjutnya, dinamika ikan air tawar setelah Pleistosen. Distribusi ikan air tawar saat ini di bagian tenggara Amerika Utara mencerminkan sejarah hubungan habitat perairan selama iklim Pleistosen yang lebih dingin dan lebih basah, diikuti oleh isolasi dan kepunahan berikutnya. Banyak danau termasuk Great Lake dan Danau Finger di timur laut Amerika Utara dibuat oleh lapisan es kontinental dan terisi air yang banyak saat gletser itu mencair. Beberapa kelompok seperti ganggang tertentu, protozoa, dan invertebrata yang menggunakan kista atau cara efektif lain untuk melakukan penyebaran jarak jauh mungkin telah mencapai keseimbangan antara tingkat kolonisasi dan kepunahan di habitat ini selama periode waktu yang relatif singkat. Jadi ganggang atau protozoa atau invertebrata yang bisa menggunakan kista untuk penyebarannya itu dapat mencapai keseimbangan antara tingkat kolonisasi dengan kepunahannya. Tetapi sebaliknya, pada hewan lain yang seperti ikan dan beberapa moluska itu mungkin tidak pernah mencapai tingkat kekayaan spesies timbang. Fauna ikan dari banyak danau ini tampaknya tidak banyak dan secara bertahap keanekaragamannya terus meningkat. Kesimpulan ini didukung oleh perbandingan hubungan spesies area untuk ikan yang mendiami danau terbuat dari gletser di Amerika Utara dan danau tropis Afrika yang jauh lebih tua. Seperti yang disebutkan dalam bab 8, keanekaragaman danau Rift Valley Afrika yang relatif tinggi terutama berasal dari spesies endemik yang spektakuler dan radiasi adaptif
ciklid di danau yang lebih besar. Danau Victoria, danau terbesar di Afrika, sekarang menampung lebih dari 300 spesies ciklid endemik, namun tampaknya telah benar-benar mengering setelah Pleistosen akhir. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada grafik 1322. Grafik A merupakan hubungan spesies dengan area di Danau Amerika Utara yang dibuat dari mencairnya glaser. Sedangkan grafik B itu merupakan hubungan spesies dengan area di Danau Afrika. Dapat terlihat bahwa Danau Afrika ikannya itu lebih beragam dan menyebar pada areanya dan banyak spesies endemik sehingga kekayaan spesies jelas lebih tinggi. Selanjutnya yaitu peninjauan kembali Krakatau. Komunitas Krakatau ditemukan dengan kondisi dinamis, mengalami imigrasi yang sering, mengalami kepunahan, dan mengalami pergantian. Diskusi MacArthur dan Wilson terbatas pada survei yang dilakukan di tahun antara 1908 dan 1934. Yaitu 25-41 tahun setelah letusan pada tahun 1883 yang mengosongkan pulau dari semua kehidupan. Pertama, rekaman seabad lebih sekarang ini mengkonfirmasi sifat dinamis komunitas insular. Pergantian spesies relatif lebih tinggi untuk beberapa grup tanaman dan hewan. Bahkan, tren umum dalam tingkat imigrasi dan kepunahan konsisten dengan teori dasar, yaitu tingkat imigrasi berkurang dan kepunahan bertambah dengan kekayaan spesies. Pada beberapa grup taksonomi, termasuk tanaman berbiji, capung, kupu-kupu, reptil, dan burung darat, tingkat akumulasi spesies telah melambat secara substansial dan jumlah spesies yang muncul mendekati equilibrium. Penghuni burung darat, tanaman berbiji, dan tumbuhan paku, komunitas insular kemungkinan telah mencapai equilibrium dinamis. Konsisten dengan teori equilibrium MacArthur dan Wilson, di mana tingkat imigrasi menurun dan tingkat kepunahan mengalami kenaikan seiring spesies pulau yang semakin bertambah. Sebagai catatan, setidaknya untuk penghuni burung darat, tanaman berbiji, dan tumbuhan paku, komunitas insular kemungkinan telah mencapai equilibrium dinamis. Kurva kolonisasi untuk berbagai macam taksa hewan di Pulau Krakatau: A. Burung darat, B. Reptil, C. Kupu-kupu Hesperidae, dan D. Capung Odonata. Garis solid mengindikasikan jumlah spesies yang sebenarnya saat pulau tersebut disurvei. Garis putus-putus mengindikasikan jumlah kumulatif dari spesies yang terdeteksi dari semua survei yang digabungkan. Tingkat pendekatan menuju equilibrium berbeda pada beberapa taksa dan secara langsung berkorelasi dengan kemampuan dispersal. Sebagai contoh, walaupun kekayaan spesies burung pada Krakatau hanya sedikit, di bawah dari ekspektasi berdasarkan ukuran pulau, kekayaan spesies dari mamalia yang tidak terbang sekitar 10 dari nilai harapan. Kurva imigrasi dan kepunahan mungkin tidak monoton jika perubahan besar terjadi. Beberapa spesies sangat bergantung pada spesies pionir untuk membuat relung mereka. Hal tersebut merupakan kasus pada kupu-kupu, burung darat, dan tanaman paku, di mana tingkat akumulasi bertambah secara substansial saat perkembangan hutan. Hanya saja, interpretasi data ini terganggu oleh ketidakmampuan kita untuk mempelajari imigrasi secara langsung dan membedakan antara tingkat imigrasi dan akumulasi spesies. Survei biotik seperti yang dilakukan di Krakatau dilakukan pengukuran tingkat akumulasi, bukan tingkat imigrasi. Selanjutnya, grafik hubungan spesies area untuk burung yang A dan mamalia yang B pada Pulau Krakatau. Sebagai catatan bahwa kekayaan spesies burung dan kelelawar pada Pulau Krakatau mungkin telah pulih kembali ke tingkat sebelum erupsi, sedangkan kekayaan mamalia yang non-volant tetap relatif sedikit dalam perbandingan dari area yang sama. Anak Krakatau yang sudah ada pada tahun 1930 tetap sedikit mamalia terestrialnya. Penelitian ini berdasarkan tahun 1990, berarti dalam rentang 60 tahun anak Krakatau tetap sedikit mamalia terestrial.
Selanjutnya, kurva akumulasi spesies untuk tumbuhan di Rakata berbeda berdasarkan mode persebaran. Tanaman tersebar dengan laut dan angin yang pertama kali, sedangkan tanaman yang tersebar dengan hewan tidak terakumulasi sampai perubahan suksesi memberikan habitat yang sesuai untuk hewan pembawa mereka. Pada tahun 1923, tanaman yang tersebar dengan hewan terakumulasi lebih cepat daripada tanaman yang tersebar dengan angin dan laut. Efek dari suksesi sebenarnya bisa dimasukkan dalam model equilibrium dengan catatan ada kemungkinan imigran dapat bertahan atau tidak dan membangun populasi perkembangbiakan. Di grafik yang sebelah kiri terdapat C, yaitu tingkat kolonisasi yang didapatkan dari tingkat imigrasi dikurang dengan tingkat kegagalan. Untuk beberapa biota insular, gangguan besar seperti erupsi vulkanik dan puting beliung yang dapat sering terjadi membuat komunitas insular jarang berhasil mencapai equilibrium dinamis. Bayangan dalam A mengindikasikan saat tingkat imigrasi melampaui tingkat kepunahan. Dan grafik yang B dapat dilihat saat terjadi bencana atau gangguan, maka kekayaan spesies langsung menurun. Selanjutnya, efek dari evolusi pada kekayaan spesies dapat digabung ke dalam teori equilibrium dengan catatan spesiasi akan menambah imigrasi, dan tingkat spesiasi seharusnya signifikan hanya untuk pulau terbesar dan paling terisolasi. Hasilnya, jumlah spesies equilibrium untuk pulau yang jauh mungkin bisa melampaui jumlah spesies pada pulau yang kurang terisolasi.